Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada hari ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab yang terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 37. Atau kalau yang udah ada bukunya bisa dilihat, kita mau belajar cerita dari halaman 27. Ada yang tahu nggak ceritanya tentang apa? Cerita kita pada hari ini, Kak Sam mau cerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Yusuf. Ada yang udah pernah dengar ceritanya? Ya, kalau udah pernah dengar, coba dengerin lagi. Karena nanti di akhir cerita bakal ada pertanyaannya. Kalau yang belum pernah dengar nggak apa-apa. Sekarang kita mau dengerin sama-sama ya ceritanya. Pada suatu hari, ada sebuah keluarga. Keluarga ini, kalau di keluarga ada apa aja sih? Ada papa, ada mama, ya. Nah, ini nama kepala keluarganya atau papahnya adalah Bapak Yakub. Kemudian istrinya Bapak Yakub ini namanya ibu siapa? Nah, namanya adalah Rahel. Ya, jadi pasangan suami istri, bapak dan ibu siapa tadi? Yakub dan Rahel. Yakub dan Rahel ini ya, mereka memiliki anak-anak. Nah, bisa dilihat nih, anaknya laki-laki ada berapa orang? Wah, ada 12 orang. Tetapi dari ke-12 orang anak laki-lakinya ini, anak laki-laki Bapak Yakub dan Ibu Rahel, Bapak Yakub ini ya, papa ini, dia sangat mengasihi salah satu anak laki-lakinya, yaitu, nah lihat tuh yang bajunya paling bagus sendiri. Itu namanya Yusuf. Jadi Yusuf ini adalah anak yang paling disayang oleh papanya. Siapa tadi namanya? Bapak Yakub. Ya, Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf. Nah, tadi anak laki-lakinya ada berapa? Ini mereka ada 12 orang. Yusuf ini anak yang ke-11. Ya, anak yang ke-11 berarti yang lainnya ini yang banyak adalah kakak-kakaknya. Kemudian ada satu adiknya. Ya, mereka bersaudara semuanya. Karena Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf ini, sampai baju yang bagus ini, ya, baju kalau zaman dulu bilangnya apa? Jubah. Jubah yang bagus ini khusus dibuatkan oleh Yakub untuk Yusuf. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kakak-kakaknya Yusuf iri. Mereka benci. Kata kakak-kakaknya, ya, kenapa sih cuma Yusuf yang dikasih baju yang bagus? Kok kita enggak? Kenapa ya papa pilih kasih? Wah, mereka iri sama Yusuf, sama saudara mereka sendiri, sama adik mereka sendiri. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Ya, jadi kita nggak boleh iri. Nah, karena iri, kakak-kakaknya Yusuf ini, mereka menjadi benci, menjadi dendam. Lalu akhirnya pada suatu hari, ketika tidak ada siapa-siapa,
mereka mau berencana yang jahat untuk Yusuf. Mereka ingin membuang Yusuf ke dalam sumur. Ya, sumur yang kering gak ada airnya. Tapi kan dalam. Nanti gak bisa keluar. Itu karena apa? Kakak-kakaknya tadi iri. Benci sama Yusuf. Ya, bahkan setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering itu, apa yang terjadi? Bajunya yang bagus tadi diambil oleh kakak-kakaknya. Ya. Terus bajunya diapain? Bajunya dikasih darah binatang. Terus mereka kasih ke papahnya. Siapa tadi nama papa mereka? Bapak Yakub. Ya, mereka bilang, "Papa, ini tadi Yusuf dimakan oleh binatang buas." Benar atau bohong? Kakak-kakaknya bohong. Katanya Yusuf ini dimakan binatang buas. Padahal itu darah binatang. Ya, bahkan Yusuf tidak hanya dimasukkan ke dalam sumur kering. Kakak-kakaknya pergi menjual Yusuf. Yusufnya dijual, adik-adik. Ya, siapa di sini yang pernah lihat tukang jualan kue atau tukang jualan ikan, jualan permen? Kalau orang jualan permen, yang dibeli apa? Yang dijual? Permen. Ini Yusufnya yang dijual. Jadi Yusufnya dibawa oleh tukang jualan. Waduh, padahal Yusuf kan bukan permen, tapi malah dijual oleh kakak-kakaknya. Ya, kakak-kakaknya ini sangat jahat kepada Yusuf. Tetapi kita melihat Yusuf dijual dan akhirnya dibawa ke Mesir. Kalau tempat tinggalnya tadi namanya di Kanaan. Dari Kanaan Yusuf dibawa oleh tukang jualan ke Mesir. Kemudian setelah bertahun-tahun Bapak Yakub ini, ya papanya Yusuf, selalu sedih mengingat Yusuf yang sudah tiada. Padahal Yusufnya masih ada nggak? Masih. Tapi dikirain udah meninggal karena kakak-kakaknya udah bohong kepada papa mereka. Ya, bertahun-tahun papanya Yusuf sedih mengingat Yusuf. Kemudian terjadi bencana kelaparan di seluruh dunia. Di sini ada yang pernah lapar nggak? Laparnya berapa hari? Berapa jam? Bisa lama-lama nggak tahannya? Enggak. Ini kelaparannya terjadi selama 7 tahun. Udah nggak ada toko jualan makanan lagi. Hanya ada satu tempat buat beli makanan. Tempat itu adalah di Mesir. Karena rumah Yusuf, ya rumah saudara-saudaranya Yusuf, papa mamanya Yusuf tadi di mana? Di Kanaan. Di Kanaan nggak ada jualan makanan lagi. Akhirnya Bapak Yakub ini menyuruh kakak-kakaknya Yusuf ya untuk pergi ke Mesir beli makanan. Ketika mereka pergi ke Mesir, mereka sangat kaget. Karena apa mereka kaget? Karena bosnya ya yang punya semua gudang makanan di Mesir itu, orang itu adalah Yusuf. Wah, sudah bertahun-tahun gak ketemu. Ya, terus kakak-kakaknya gimana? Pas tahu itu adalah Yusuf, mereka ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena mereka sudah berbuat jahat sama Yusuf. Yusuf tadi diapain dulu? Diapain? Dimasukin dalam sumur. Bajunya yang bagus diambil. Terus dijual lagi. Ya. Kakak-kakaknya sangat takut kalau nanti Yusuf balas dendam.
Tetapi ternyata apa yang dilakukan? Yusuf tidak membenci kakak-kakaknya. Malah ketika bertemu mereka berpelukan, Yusuf memeluk kakak-kakaknya, dia mengampuni kesalahan kakak-kakaknya yang dulu pernah masukin dia ke sumur, yang pernah ngejual dia. Yusuf lupain semuanya. Malah Yusuf rindu sama kakak-kakaknya karena udah bertahun-tahun nggak ketemu. Ya, nah, jadi kita melihat di sini cerita Yusuf ini mengajarkan kita untuk apa? Nggak boleh benci, nggak boleh dendam. Nggak boleh apalagi, nggak boleh kayak kakak-kakak Yusuf, nggak boleh nakal, nggak boleh bandel. Nah, sekarang tugasnya, coba lihat di rumahnya adik-adik. Tinggal sama siapa? Ada papa? Ada mama? Atau kakak? Nenek? Adik? Ada siapa lagi? Sekarang Kak Sem mau dari semua anggota keluarga pilih satu anggota keluarga. Satunya itu kenapa Kak Sem? Satu anggota keluarga yang suka kalian bikin kesel. Nah, siapa coba yang suka kalian bikin kesel? Misalnya papa, atau mama, atau kakak. Pilih satu aja. Terus kalian tulis di kertas kesalahan apa aja yang pernah kalian lakukan kepada yang tadi kalian pilih, kepada papa atau kepada mama. Ya, tuliskan 3 kesalahan yang suka kalian bikin kepada mereka, yang suka bikin mereka kesal. Ya, jadi yang pertama bikin 3 kesalahan kepada salah satu anggota keluarga. Kemudian setelah ditulis, nanti aja ditulisnya di kertas. Yang kedua, tugasnya kalian bacakan kertas itu di depan orang tersebut. Misalnya tadi ditulis kepada papa, berarti ngomong di depan papa. Kalau kepada mama, ngomong di depan mama. Habis dibacain, diapain? Setelah itu kalian minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Seperti itu tugasnya ya. Jadi ada 2. Yang pertama, tulis di kertas 3 kesalahan yang pernah kalian lakukan kepada salah satu anggota keluarga, salah satu aja. Yang kedua, tugasnya ini kumpulin dalam bentuk video ya. Jadi di videoin kalian lagi membacakan kesalahan itu di depan anggota keluarganya dan meminta maaf. Berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Itu saja. Nanti tugasnya dikumpulkan ya. Dalam bentuk video kalian sedang mengakui kesalahan dan minta maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.